Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal khalqa wa ahya wa razaqa wa yahsyuruhum fil mahsyar. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Sayyidul Basar wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Faqala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina ittakhadhu min dunillahi waliya kamasalil ankabut ittakhadhat baita wa inna awhanal buyut la baitul ankabut. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah wa syukrillah, sampai saat ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat panjang umur, sehingga kita bisa memanfaatkan usia yang tersisa, sehingga kita bisa kembali menyimak tausiah-tausiah dari channel Rahmatul Ummah. Kami haturkan banyak terima kasih kepada segenap ikhwanul muslimin muslimat yang telah menekan like, subscribe, menekan lonceng untuk Rahmatul Ummah. Subscribe cukup 1 kali. Semakin banyak dukungan daripada bapak-bapak, ibu-ibu subscriber Rahmatul Ummah, semakin menambah semangat kami untuk kembali mengirimkan video tausiah-tausiah. Mudah-mudahan tausiah ini bisa bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita lanjutkan bahasan kitab Hayatul Hayawan. Kali ini adalah tentang laba-laba, yang mana laba-laba ini bahasa Arabnya adalah ankabut. Maka dalam Al-Quran ada surat Al-Ankabut. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan salah satu nama surat yang ada pada Al-Quran yang berjumlah 114 surat. Salah satunya ada yang bernama surat Al-Ankabut. Kenapa surat ini dinamakan surat Al-Ankabut? Sebab dalam ayat yang keempat surat Al-Ankabut ada kamasalil ankabut. Maknanya wallahu alam bil murad. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perumpamaan kepada orang-orang yang mengabdi, beribadah, menyembah kepada selain Allah, seperti bahwa tidak ada tali yang paling lemah kecuali tali atau rumah laba-laba. Singkatnya, dalam ayat tersebut, ketika manusia mengabdi kepada selain kepada Allah, beribadah kepada selain Allah, lalu mereka minta pertolongan kepada benda-benda yang disembahnya, mereka tidak akan bisa menolong. Seperti kita mau jatuh dari atas ketinggian, lalu kita berpegang kepada rumah laba-laba. Apakah rumah laba-laba tersebut bisa menahan kepada kita? Tidak. Itulah perumpamaan orang-orang yang sangat salah. Pengabdiannya bukan kepada Allah, tapi kepada berhala-berhala. Mereka lemah, tidak bisa melihat dan tidak bisa mendengar. Seperti halnya kita memohon bantuan di hari kiamat kepada berhala sembahannya, seperti kita memegang ke tali-tali atau rumah laba-laba. Masya Allah. Ini aneh-anehnya menurut para alim ulama, wali wahidin samanu arjulin wasitu uyunin kusorul arjun kubarul uyun. Bahwa laba-laba itu binatang, termasuk binatang aneh. Kenapa dinamakan aneh laba-laba itu? Karena laba-laba mempunyai 8 kaki, tapi kaki laba-laba yang 8 itu seluruhnya pendek-pendek. Kubarul uyun, dan si laba-laba ini mempunyai 6 mata lebih besar daripada kakinya. Baru ada satu ciptaan Allah makhluk yang paling aneh. Ternyata mata laba-laba lebih besar daripada kaki-kakinya.
duwaibatun tansaju fil hawa. Dan laba-laba ini suka bersarang, mempunyai sarang di atas. Tidak ada laba-laba yang membuat sarangnya di dalam sana, nggak ada. Rata-rata di ketinggian. Di antaranya, salah satu keistimewaan daripada laba-laba, laba-laba diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi gelar Aknaul Asya, binatang yang paling qanaat. Sementara lalat adalah binatang yang paling rakus. Di mana letak kerakusan daripada lalat? Hinggap di berbagai makanan. Hinggap di sini ngambil makanan. Hinggap di makanan ini ngambil makanan. Kalau laba-laba tidak, cukup satu hari memangsa satu ekor nyamuk. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan rizki laba-laba makhluk yang paling qanaat, ternyata mempunyai mangsa binatang yang paling rakus, yaitu dubab atau lalat. Masya Allah. Lalu di antaranya ada salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Tohiru buyutakum an nasjil an kabut fa inna tarkahu yurisul faqro. Imam Ali bersabda dalam hadis Rasulullah SAW, bersihkanlah rumah-rumahmu dari sarang laba-laba. Kenapa sarang laba-laba harus dibersihkan dari rumah kita? Fa inna tarakahu yurisul faqro. Sebab kalau kita malas membersihkan sarang laba-laba di rumah kita, itu akan menimbulkan kefakiran. Kalau kita teliti, mengapa kalau di rumah kita banyak sarang laba-laba, lalu kita biarkan, tidak kita bersihkan, itu menimbulkan kefakiran. Sebagai contoh, misalkan ada seorang tamu ke rumah kita masuk, mau ngasih duit, mau memberi makan makanan. Setelah dilihat dari rumah kita, ternyata banyak sarang laba-labanya. Akhirnya si tamu tersebut tidak mau lama-lama di rumah kita. Karena apa? Wah, rumah ini tidak bersih. Karena apa? Banyak sarang laba-labanya. Saya tidak mau lama-lama di sini, bahaya. Akhirnya si tamu tersebut mau memberikan sesuatu kepada pribumi, sampai-sampai rasa ketakutan. Akhirnya pamit duluan. Seharusnya pada hari itu misalkan si pribumi mendapatkan uang, mendapatkan oleh-oleh, lalu dibawa kembali oleh si tamunya. Itu salah satunya. Masya Allah, itu luar biasa. Dan hebat-hebatnya si laba-laba ini, wa idza aroda soidad dubab atau al-ardo wasakana. Binatang laba-laba ini kalau mau memangsa lalat atau nyamuk, turun dari atas, diam aja di bawah. Ketika sudah ada nyamuk di hadapannya, lalu memangsanya dengan cepat, sehingga tidak ada judul. Si laba-laba tersebut meleset dari mangsanya kalau sudah menginjar nyamuk, lebih cepat gerakannya daripada cicak yang memaksa nyamuk. Masya Allah. Di sisi lain, ada juga laba-laba ini berjasa kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ketika beliau hijrah, lalu beliau itu singgah dan pernah masuk ke Gua Sur yang berada di kota Mekah. Masya Allah. Ketika masuk ke Gua Sur bersama Abu Bakar Siddiq, lalu orang-orang kafir 8 orang mengejar beliau. Sedangkan orang kafir sudah ada di mulut Gua Sur yang di dalamnya ada Nabi besar Muhammad SAW selama 3 hari 3 malam bersama Abu Bakar Siddiq. Lalu di antara orang kafir yang mau menangkap Rasulullah dan Abu Bakar Siddiq, ada yang berkata, mungkin Muhammad dan Abu Bakar ada di dalam gua ini. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pendapat lain kepada salah satu hati pikiran orang kafir yang mengejar baginda Nabi. Kata temannya, agak mungkin Muhammad dan Abu Bakar berada di dalam gua ini. Karena apa? Kalau Muhammad masuk ke dalam gua ini, tentu ini rumah laba-laba putus-putus semua. Ternyata ini sarang laba-labanya tidak putus, berarti tidak ada orang yang lewat ke sini.
Akhirnya orang-orang kafir yang mengejar baginda Nabi besar Muhammad SAW kembali ke Mekah lagi. Itulah pernah berjasa juga untuk menyelamatkan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan di bagian pertama ini masalah ankabut atau laba-laba bermanfaat, khususnya bagi saya dan umumnya segenap kaum muslimin muslimat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.